Yuk guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutupnya menguat ya. Menguat 1,58% dan transaksi hari ini tuh rame 34 triliun sama asing itu masuk 4 triliun. Jadi barang-barang yang dibeli asing itu ada ADMR, itu gede banget hari ini. Terus ada BRI, BBCA, Adro, sama Inco. Lalu yang dibuang asing ada INTP, TLKM, BBNI, ASI, sama Indosat. Jadi kalau dilihat dari inflow-nya ADMR ini karena ada MSCI rebalancing ya hari ini. MSCI rebalancingnya terjadi waktu closing di 2.50 sampai jam 3. Jadi waktu udah di kamar gelap tadi itu langsung saham-saham yang masuk MSCI ada sebagian yang naik, ada juga yang masuk MSCI turun kayak ADMR itu dari hijau sampai merah hampir ARB. Tapi model Inco itu ditarik naik ke atas, AMRT juga tarik ke atas. Jadi beberapa saham itu ada yang ditarik, ada yang diturunin. Oke, kalau dilihat dari posisi indeks kita hari ini itu bagus, dikit lagi nutup gap. Jadi kemarin tuh sempet candlenya emang udah sempet sentuh di garis yang sebelah sini. Lalu dia hari ini berhasil naik dan marketnya emang hari ini kelihatan banget enak ya. Naik dan dikit lagi sentuh ke gapnya. Mungkin nih lusa karena besok libur bisa nutup gap. Kita berharap dia nutup sepenuhnya sebelum koreksi untuk cari tenaga lagi. Beberapa saham yang hari ini menarik, sebenarnya banyak banget yang menarik kalau market lagi bullish begini. Jadi beberapa saham itu yang sering gue bahas itu banyak banget yang naik. Kita bahas dulu dari big banks-nya ya, nggak semua kayak BMRI hari ini nutup gap ya. Jadi hari ini dia nutup gap secara sempurna dan tadi closing dia juga ditarik ke atas. Biasanya saham-saham yang ditarik ke atas gini waktu lusa nanti buka market dia akan turun di harga yang sepatutnya sebelum ditarik itu. Oke. Mandiri ini bagus karena dia closingnya di 8.500 walaupun besok dia akan turun untuk koreksi dikit dulu karena hari ini ada MSCI ya. Jadi dia ditarik ke atas, tapi ini bagus karena gapnya udah ketutup secara sempurna. Resisten berikutnya itu ada di sini 8.450 sampai 8.500 ini udah kena ya. Jadi resisten berikutnya untuk Bank Mandiri itu sebenarnya di 8675 sama terakhir di 9.000-an. Kita taruh di sini aja. 8950 sampai 9.000. Resisten yang dekat di 8675. Sekarang kalau masuk Mandiri kurang menarik, tunggu aja di bawah. Di sini dia juga ada gap kecil ya. Ini kan udah ditutup gapnya nih. Kita anggap dia sudah tertutup. Jadi ini gapnya kita hapus. Lalu kita turunin ke bawah. Di sini ada gap lagi nih. Waktu tadi dia opennya gap up. Dia suka buat gap begini ya. Sebenarnya kalau yang suka gap-gap gini kurang enak mainnya. 8225 bisa dipakai sebagai support 8825. Tapi ini gapnya sebenarnya nggak segimana kuat ya. Support tetap di bawah aja. Jadi sekarang tuh kalau mau main Mandiri lebih baik nggak sih. Kalau gue sih punyanya dari bawah dari 7.900. Oke, terus kedua BBRI kita lihat gimana. BBRI juga bagus, closingnya 4630. Jadi dia akan coba resisten di 4730 mungkin lusa ya. Masih gini-gini aja ya. Lalu kita lihat BBCA coba. BBCA juga bagus, dia mau naik lagi ke uptrend channelnya. Resistennya berikutnya di 7.900 sampai 8075 ini di gapnya. BBCA masih menarik karena belum nutup gap. Lalu kita coba lihat BBNI. BBNI ini yang diturunin. Oke, volume gede diturunin. Jadi mungkin BBNI ini bisa turun dulu, supportnya di 8.500 dan sebenarnya nih support minor ya. Support minor di 8.900 sampai 8.800. Jadi sama apa lagi yang menarik? Kita coba lihat Adro. Adro tadi juga inflow-nya gede banget, volumenya bagus. Lihat kemarin yang serok di 30.50 atau 30.70 itu menurut gua itu good price ya. Kita lihat responnya di 33.50 nanti kalau dia bisa break berarti bisa di hold, kalau enggak ya dia berarti sideways lagi. Supportnya tetap di 30.50, sekarang udah terlalu dekat resisten, jadi yang belum punya barang lebih baik jangan FOMO karena kemarin harusnya dikasih masuk beberapa kali kan. Ini candle merahnya 2 kali dia mainnya di bawah 3.100 bahkan itu udah saatnya masuk sebenarnya. Adro menarik, volumenya bagus. Kita berharap bisa tembus 33.50 lusa. Lalu yang tadi menarik menurut gua UNTR. Ini juga sering banget gue bahas, yang gue bilang kalau 30-300-nya tembus itu pasti enak, dan ternyata hari ini tembus juga dan volumenya bagus, gede ya. Dari sesi 1 udah kelihatan sebenarnya UNTR itu udah nge-break. Tadi di sesi 2 dia sempat tertingginya di 31.975, hampir 32.000 ya. Itu ini juga sebenarnya resistance karena kemarin sempat nyentuh di sini. Jadi UNTR ini kalau deket 30.000 ini boleh koleksi lagi. Kita anggap 30.300 ini ya sebagai support sekarang. Kemarin kan resisten karena udah break dengan volume yang bagus
bagus ini bisa dijadikan support. Oke, targetnya tetap sama di 33.000, target pendeknya aja dulu ya. Lalu tadi yang menarik menurut gue TINS. Kenapa menarik? Karena dia ini aneh. Antam sama Inco-nya itu tadi nggak gerak sama sekali, tapi TINS-nya justru yang gerak dan volumenya ini gede nih. Ini kayak dia mau konfirmasi break gapnya udah ketutup juga, jadi ini gap gue hapus. Dia tapi masih ada gap satu lagi di sini. Oke, jadi targetnya ini gap ini mungkin ketutup lusa ya, 1920 nih sampai 1905. Jadi kita berharap dia nutup gap lusa. Kalau bisa tembus ya bagus, kayak yang hari ini dia tembus gap dan nggak koreksi, ini bagus. Jadi mungkin yang kali ini dia mungkin kena gap terus koreksi dikit dulu. Bisa jadi begitu, bisa jadi langsung tembus juga. Resisten berikutnya di 2050. Ini TINS menurut gue oke banget ya. Kalau ada koreksi deket-deket support, deket-deket 1800 ke bawah itu sebenarnya boleh koleksi. Nanti dia tanggal 6 Juni juga ada dividen 60 perak. Ya mungkin saat di sana nanti ada bantingan dikit ya. Karena biasanya yang bagi dividen itu akan turun sebesar harga dividennya. Lalu ada Harum. Ya Harum ini pas di resistance-nya 11925 sampai 12.000 ya. Tapi dia closingnya di 11875. Dan dia ini pokoknya lusa ini dia stock split 1:5. Harganya berarti Harum itu pas hari Senin adalah karena dia dibagi 5 sahamnya. Jadi 2375 dia bakal start di sana. Kalau lihat dari volume ini masih bagus ya. Apalagi waktu nanti harganya lebih murah, mungkin bisa jadi banyak orang yang lebih bisa beli Harum. Sekarang kan harganya cukup mahal. Jadi kita lihat nanti waktu di sesi pertama pas buka itu Harum pas di harga baru gimana responnya sama market di harga yang murah. Gue juga mau coba bahas Indi ya. Indi itu juga kemarin gue udah bilang 2700 itu menarik, deket-deket sana ya. Kemarin tuh sebenarnya titik yang bagus untuk entry. Sekarang ini dia 2890, dia udah buat new high. Ini sebenarnya Indi bagus banget. Dia udah buat new high dari resistennya yang 2860 ini di break ya. Tapi ini breaknya ini hari ini karena MSCI kayaknya. Nggak tahu kenapa, pokoknya closing dia baru ditarik. Biasanya kalau dia ditarik begitu pas nanti buka market dia akan turun sebesar yang sebelum ditarik itu. Harusnya di sana dia, kita lihat gimana responnya nanti pas hari Selasa, apakah dia confirm break. Kalau dia confirm break ini jauh Indi bisa sampai ke 3000. Jadi kita harus tunggu sampai lusa, kita lihat gimana responnya. Secara closing dia udah closing di atas resistance yang gue gambar 2860. Sebenarnya masih ada resisten tipis di atas di 2980 ya, 3000 lah anggap. Karena hari ini marketnya bagus, jadi kita juga lihat marketnya itu geraknya di saham-saham big bank sama di oil ya. Di batubara ini hampir semua naik hari ini. Even ITMG juga naik. Kita coba lihat ITMG. Nah, ITMG sampai begini 30, udah 35.000 dia bahkan. Ya, target double bottomnya yang gue gambar juga udah tembus. Jadi ITMG kalau deket-deket 30.000 ya boleh aja, tapi sekarang kayaknya udah terlambat, nggak mungkin bisa masuk lagi. 32.000 lah, masih oke. Oke, segini aja dulu video dari gua. Jadi kalau lihat indeks kita hari ini strong banget. Inflow asing itu 4 triliun itu karena ada MSCI rebalancing ya. Jadi harus ngerti nih kalau misalnya MSCI itu apa. Nggak selalu masuk MSCI itu pasti sahamnya naik. Karena kita lihat kayak model ADMR malah diturunin, model ESA ditarik tapi sebelum MSCI malah dibuang-buangin kan itu ESA. Kayak AMRT ditarik naik gitu, Inco ditarik naik. Jadi emang MSCI ini agak tricky. Kita nggak tahu. Jadi kita benar-benar harus sesuai chart. Kalau emang udah break support kita harus buang. Dan ntar waktu hari Kamis coba perhatiin deh saham-saham yang ditarik naik atau saham-saham yang ditarik turun. Lihat dia bakal balik ke harga semula sebelum ditarik nggak? Biasanya tuh dia bakal balik ke harga sebelum dia ditarik gitu. Yang paling gampang dilihat aja ADMR nanti pas hari Kamis ya. Kita lihat dia bakal naik lagi nggak ke harga di atas 2400 tadi. Dia soalnya dibantingnya yang paling dalam. Kenapa MSCI bisa kayak gitu? Biasanya itu dipakai sama reksadana lokal, emang dipakai untuk saatnya mereka yang punya barang banyak itu ada yang mau makan barangnya di atas, yaitu asing. Ya udah dia jual ke asing aja. Lihat gimana nanti sahamnya lagi waktu udah bikin base lagi gitu ya setelah MSCI. Oke, jadi kalau misalnya lihat indeks kita kayaknya ini bakal nutup gap ya. Kalau lihat marketnya gitu bagus, kita berharap aja kalau di Amerika ini nanti Dow Jones-nya atau di regionalnya juga kayak Cina juga udah nggak PPKM lagi. Jadi kita berharap ini sentimennya bagus untuk indeks kita, minimal aja bisa tutup gap dulu gitu. Oke, segini aja dulu. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you. Bye.